inovatif, juga unggul. Mumtaz. Nama saya Deva Enterusidi dari grup Enthusiastic. Di sini saya akan jelaskan tentang bisnis model kanvas. Jadi salah satu pokoknya adalah value proposition atau keunggulan dari produk kami, yaitu bakso paleko. Nah, yang pertama adalah harga yang terjangkau. Nah, kami akan mengeluarkan suatu produk yang anti mainstream, yaitu menggabungkan antara bakso dan paleko, tapi memiliki harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Kemudian perpaduan berbagai bumbu masakan. Nah, di sini kami mengkombinasikan bakso dengan paleko dan kami menggunakan berbagai macam rasa, berbagai macam rempah sehingga tidak menghilangkan rasa paleko sendiri dan tidak menghilangkan juga rasa baksonya. Dan yang ketiga adalah kemasannya menarik. Nah, kami akan menggunakan kemasan-kemasan yang kekinian untuk packing produk kami sehingga terlihat lebih menarik di mata orang-orang. We are enthusiastic, berkreasi, inovatif, dan juga unggul. Mumtaz. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya dari angkatan 2017 dari tim Enthusiastic. Jadi sebelumnya mohon maaf karena ada banyak sekali bunyi-bunyian lain selain suara saya karena mungkin keadaan memang kurang mendukung. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Deva. Di sini bakso paleko kami juga memiliki tingkat level yang pedas. Nah, bagi pecinta pedas mungkin bisa memesan bakso paleko kami karena dijamin enak. Kemudian yaitu higienis. Kami akan membuat bakso paleko ini dengan sangat baik sehingga tetap aman untuk dikonsumsi. Kemudian yang paling terpenting yaitu dijamin halal. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. We are enthusiastic, berkreasi, inovatif, juga unggul. Mumtaz. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu revenue stream. Revenue stream atau aliran pendapatan adalah sumber-sumber pendapatan suatu usaha ataupun sebuah perusahaan. Setiap usaha membutuhkan yang namanya revenue stream supaya usaha tersebut tetap hidup ataupun tetap berjalan. Nah, ada beberapa cara aliran pendapatan atau revenue stream. Di antaranya, 1. Penjualan langsung. Penjualan langsung merupakan sebuah strategi untuk mempromosikan produk atau jasa yang ditujukan untuk mempengaruhi tindakan konsumen. Penjualan langsung lebih menekankan pengambilan keputusan yang didasarkan atas rasional atau karena adanya keuntungan tambahan yang diberikan suatu produk. Selanjutnya yang kedua, penjualan via online. Penjualan via online adalah melakukan aktivitas penjualan dari mencari calon pembeli sampai menawarkan produk atau barang dengan memanfaatkan jaringan internet yang didukung dengan seperangkat alat elektronik sebagai penghubung dengan jejaring internet. Selanjutnya yang ketiga, pemesanan dalam skala besar. Pada pemesanan skala besar umumnya tidak dibatasi, namun hanya akan memberikan syarat tertentu jika dikira-kira jumlah pemesanan sangat banyak, seperti tambahan waktu pengerjaan maupun uang DP tertentu. Ya, baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are enthusiastic, berkreasi, inovatif, juga unggul. Mumtaz. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan suatu materi yang diberikan oleh saya tentang key partner atau mitra kunci suatu perusahaan. Di materi ini memiliki 2 poin. Poin pertama ialah supplier atau pemasok, dan poin kedua ialah kurir pesan antar. Dan saya akan membahas poin ini mulai dari poin yang pertama ialah supplier atau pemasok. Supplier atau pemasok adalah individu atau perusahaan baik dalam skala besar maupun skala kecil yang memiliki kemampuan untuk menyediakan kebutuhan individu maupun perusahaan lain.
Contohnya begini. Contohnya seorang perusahaan peleko dagangannya terjual habis dan modal yang ia peroleh dari hasil menjual peleko itu ia pakai untuk membeli bahan untuk membuat peleko lagi. Dan poin yang kedua ialah kurir pesan antar. Sedikit penjelasan saya tentang kurir pesan antar. Kurir atau karyawan yang mengantarkan barang kepada pembeli atau seorang kurir pekerjaannya tidaklah mudah karena ia harus mengetahui selak belut jalan lorong demi lorong untuk mengantarkan sebuah pesanan kepada seorang pembeli, dan seorang kurir harus bertanggung jawab tentang tentang sampai atau tidak sampainya suatu barang kepada pembeli tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. We are enthusiastic, berkreasi, inovatif, dan juga unggul. Mumtaz. Di sini saya akan menjelaskan apa itu customer segment atau segmentasi pelanggan. Pelanggan adalah inti dari perusahaan. Perusahaan dapat hidup dan berkembang karena mempunyai pelanggan-pelanggan yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. Situasi persaingan, keterbatasan sumber daya perusahaan, membuat perusahaan harus memilih jenis pelanggan yang harus dilayani. Pelanggan-pelanggan akan dikelompokkan ke dalam berbagai segmen. Ada segmen yang bisa kita layani dan ada juga yang tidak bisa kita layani. Pelanggan yang kita layani kemudian kita bagi menjadi segmen-segmen sesuai dengan layanan atau produk yang akan kita berikan. Inilah yang disebut segmentasi pelanggan atau customer segment. Enthusiastic, berkreasi, inovatif, juga unggul, mumtaz. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai channel. Channel itu saluran atau media yang kami gunakan untuk memperkenalkan produk BMC kami kepada teman-teman atau masyarakat. Hal-hal yang kami lakukan untuk memperkenalkan produk kami itu seperti melakukan sebuah promosi online di media sosial seperti media sosial WhatsApp, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Kedua itu pembagian pamflet kepada teman-teman atau teman mahasiswa. Yang ketiga itu penempelan, melakukan penempelan pamflet kepada tempat-tempat tertentu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are enthusiastic, berkreasi, inovatif, juga unggul, mumtaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang customer relationship. Customer relationship adalah seberapa dekat kita melayani pelanggan. Semakin dekat kita melayani pelanggan akan membuat biaya besar dan harga juga makin mahal. Di sisi lain, semakin jauh kita dari pelanggan akan membuat harga mahal tetap, dan pelanggan mungkin merasa tidak puas dan beralih pesaing. Seberapa dekat hubungan pelanggan sangat ditentukan dengan biaya akuisisi dan biaya memelihara pelanggan. Secara umum, customer relationship terbagi menjadi 3, yaitu 1. Dedicated personal assistance, 2. Personal assistance, 3. Self-service. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are enthusiast, berkreasi, inovatif, juga unggul, mumtaz. Nah, pada kesempatan kali ini saya Wilka Hurlaini ingin menjelaskan mengenai cost structure yang membahas 3 bagian, yaitu pertama bahan baku. Nah, di sini kami akan membuat bakso paleko, yaitu bahan bakunya bakso, lengkuas, bubuk kaldu, air, gula, dan garam. Nah, kedua yaitu perlengkapan lainnya mengenai masalah kemasan. Nah, di sini kita akan mengkreasikan sebaik mungkin kemasan mengenai bakso paleko agar dapat menarik perhatian para konsumen. Nah, yang ketiga yaitu penjualan. Nah, promosi. Nah, di sini kita menggunakan
promosi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti WA, IG, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu masalah pengantaran. Nah, di sini kita menggunakan ongkir sesuai dengan jarak para pembeli. Oke, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are enthusiastic, berkreasi, inovatif, luar biasa, mumtaz. Saya akan membahas mengenai key activities. Key activities adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam usaha bisnis ini, mulai dari menghasilkan produk sampai dengan pengembangan bisnis ini. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan-kegiatan atau proses-proses yang dilakukan dalam menghasilkan produk. Dan yang mulai dari persiapan alat dan bahan baku sampai dengan pengemasan. Yang kedua adalah promosi. Promosi di sini adalah memperkenalkan produk-produk kita kepada masyarakat sekitar mengenai produk kita dan melakukan penawaran-penawaran. Dan ketiga, penjualan. Penjualan di sini adalah memasarkan produk kita kepada masyarakat mengenai tentang produk kita dengan memberikan harga jual tertentu. Dan paling terakhir adalah inovasi, yaitu memberikan sentuhan-sentuhan baru terhadap setiap barang yang kita produksi, baik dari kemasan, dari varian rasa, dan lain sebagainya. We are enthusiastic, berkreasi, inovatif, juga unggul, mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan apa itu key resources. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Contohnya yaitu bakso Paleko. Selanjutnya yaitu bahan-bahan baku yang dibutuhkan, yaitu bawang merah, bawang putih, lengkuas, asam, daun jeruk, kunyit, gula, garam, dan daging. Yang terakhir yaitu perlengkapan yang akan diperlukan yaitu kompor, wajan, spatula, pisau, dan blender. Itulah tadi hasil pemaparan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.